Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran kewirausahaan kelas 12 KPR, kita akan membahas tentang strategi pemasaran dan juga produk jasa. Nah, untuk pengertian dari pemasaran itu sendiri adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha untuk merencanakan, menentukan harga, dan mempromosikan. Ya, jadi teknik pemasaran itu supaya bagaimana kita itu orang memasarkannya dengan cara yang benar, ya, sehingga ada ketertarikan sendiri dari konsumen. Kemudian untuk manajemen pemasarannya, penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar. Jadi manajemen pemasarannya itu termasuk tujuan dari perusahaannya, ya, supaya itu kita memberikan pemasaran, mempromosikan hasil dagangan kita dengan pasar atau agen-agen yang bisa menjualkan barang-barang kita, supaya penyebaran perdagangan barang kita itu menjadi lebih luas. Untuk konsep pemasarannya, konsep produksi ini berorientasi pada proses produksinya. Jadi sebenarnya konsumsi hanya akan membeli produk yang murah dan gampang dilihat. Nah, jadi fokus biaya dan juga ketersediaan barang. Jadi kita harus memanage bagaimana biaya produksi kita memberikan barang-barang itu akan kita jual lagi itu, jadi sumbernya itu tidak terlalu mahal, ya. Jadi kalau kita memproduksinya kembali, bisa menggunakan barang atau jasa itu harganya juga terjangkau. Kemudian untuk konsep produk, jadi konsumen lebih menghendaki produk yang berkualitas. Jadi selain murah, terjamin kualitas, biasanya bagaimana masyarakat itu lebih tertarik, ya. Jadi kualitasnya itu bagus apa tidak. Nah, jadi untuk konsep penjualannya berorientasi pada tingkat penjualan. Jadi tingkat penjualannya itu dari teknik penjualan dan juga promosi itu sangat berpengaruh. Untuk konsep pemasarannya ini dari luar, ya. Jadi konsep hanya membentuk produksi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada pemesanan, kita hanya melakukan proses pemasaran dan produksi. Nah, untuk konsep pemasarannya, orientasi pada konsumen, menentukan kebutuhan pokok, menentukan kelompok pembeli, menentukan produk dalam program pemasaran, mengendalikan penelitian, menentukan dan melaksanakan strategi, integrate marketing, dan juga kepuasan. Nah, untuk konsep pemasarannya, orientasi pada konsumen, menentukan kebutuhan pokok, kelompok pembeli, produk dan program pemasaran, dan juga pengadaan penelitian, menentukan dan melaksanakan strategi, integratis marketing, dan juga kepuasan. Jadi kalau untuk konsepnya itu sendiri sebenarnya ini menarik daya tarik konsumen, ya, supaya barang atau jasa yang kita lakukan itu lebih dikenal, lebih diminati. Untuk pemasaran dan penciptaan nilai customer berawal dari kebutuhan, keinginan, dan berakhir dengan kepuasan. Untuk kompetitor memperhatikan faktor pesaing, strategi, kekuatan, dan juga kelemahan kompensasi inti itu sendiri. Untuk company tidak menekan pada aspek transaksi melainkan fokus pada aspek dan untuk transaction marketing dan juga relationship marketing berfokus pada penjualan tunggal dan juga industri, menyemarakan pelanggan, berorientasi pada karakteristik produk. Nah, untuk relationship marketing, ya, jadi marketingnya itu jarak jauh, ya, jadi hanya di marketingnya di luar. Kemudian fokus menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan bersikap unik dan identik, berorientasi pada manfaat dan juga produk. Manajemen pemasaran juga analisis, perencanaan, pengembalian rencana strategik, dan juga implementasi dan juga pengendalian. Untuk unsur rencana pemasarannya itu adalah ringkasan eksekutif dari situasi dan peluang, tujuan. Kemudian untuk strateginya ini ada program tindakan, anggaran, dan juga pengendalian. Nah, untuk unsur pemasaran ini adalah ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan pendek
tujuan utama itu adalah menemukan titik penting rencana. Jadi rencananya itu kita bagaimana sih caranya produk kita itu lebih cepat laris di kalangan masyarakat. Nah, untuk situasi pemasarannya itu berupa deskripsi pasar termasuk segmen-segmen pasar utama. Untuk tantangan dan peluang, tujuannya untuk mengantisipasi terhadap perkembangan penting yang akan mempengaruhi ya, apalagi memberikan kerugian itu benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Untuk tujuan dan juga isu dinyatakan sebagai sasaran yang akan dicapai sepanjang kaidah rencana. Untuk strategi pemasarannya, rencana permainan untuk mencapai tujuan, program tindakan untuk menjawab apa yang akan dilakukan, anggaran pada sisi pengeluaran, biaya produksinya juga harus diperhatikan. Untuk pengendaliannya dilakukan untuk pemantauan kemajuan. Untuk strategi pemasaran, ini segmentasi pasar, bauran pemasaran, dan juga tingkat pengeluaran pemasaran. Untuk jenis strateginya ada strategi stabil, strategi pertumbuhan, strategi penciutan, dan juga strategi kombinasi. Bisa kalian pahami dan pelajari sendiri ya. Untuk jenis kegiatan promosi perpustakaan ada orientasi perpustakaan, buku paduan, brosur, baliho, logo, pameran buku, pemutaran film, taman dalam perpustakaan, website, dan juga katalog digital, dan membentuk klub pembaca. Display buku baru, majalah dinding, beda novel atau buku ya, seminar, diskon, hadiah, voucher, memperkuat kualitas dan juga perkuat penampilan. Untuk strategi marketingnya, ini ada produknya itu adalah dilihat dari kualitas, penampilan, tambahan gaya, dan merek. Jadi semakin kita memberikan menarik pada barang yang kita buat, semakin pula menarik daya beli untuk para konsumen membeli barang kita. Untuk price-nya itu daftar harga keseluruhan, apalagi price-nya itu semakin kualitasnya baik, harganya juga terjangkau, siapa yang nggak tertarik ya. Untuk promotion iklan, penjualan barang, iklannya itu semakin banyak iklan juga semakin banyak pula kalangan masyarakat yang lebih mengerti, lebih paham, lebih mengenal. Untuk pledge, alur distribusi, peliputan, dan juga lokasinya itu strategis atau tidak. Untuk marketing, ini power, mengenali, membina hubungan dengan pihak-pihak yang pengaruh terbesar. Jadi kita harus memiliki kekuatan. Semakin kita memiliki banyak teman, pengalaman, semakin tinggi tingkat power kita. Untuk public relationnya, memiliki dan menciptakan berbagai cara pendekatan untuk bisa membangun image. Jadi kita itu makanya menjalin hubungan dengan pembisnis itu sebenarnya harus benar-benar baik ya. Jadi tidak ada rasa begini, harus sopan, harus ya enakan lah. Untuk rasa, untuk jasa ada 4P plus, people, physical, evidence, dan juga proses. Nah, ini kalian bisa dipahami sendiri ya. Nah, untuk analisisnya, analisis SWOT, analisis segmen pasar, perilaku konsumen, perilaku pesaing. Jadi ini saya pernah mengajari kalian bagaimana penghitungan menganalisis dari kewirausahaan menurut SWOT ya. Jadi ini SWOT itu adalah strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan juga threat, tantangan. Untuk SWOT bauran pemasaran ini bisa kalian pelajari sendiri. Untuk visi dan misinya, suatu mimpi yang didambakan untuk dimiliki oleh masyarakat. Jadi memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memudahkan proses pengambilan keputusan, memunculkan inisiasi. Untuk misinya, ini suatu yang didambakan untuk menjadi seperti apa yang masa depan. Nah, ini misi tujuan kita dilakukan pemasaran hasil dagangan kita. Jadi tujuannya untuk membuka misi, memiliki dimensi waktu, dapat diukur, meredam konflik, menjembatani alasan keseimbangan, dan juga terkait dengan finansial. Untuk analisis situasi pemasarannya, analisis lingkungan, analisis perilaku konsumen, dan juga analisis perilaku pesaing. Strategi segmentasi pasar, tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang berbeda. Jadi desainnya ini lebih responsif ya sebenarnya dari kebutuhan pasar. Jadi kita paham apa yang dibutuhkan pasar tentang produk apa yang mereka butuhkan. Jadi kita harus bisa
ya memproduksi barang tersebut supaya kita banyak keuntungan, merumuskan pesanan komunikatif dan juga menciptakan keunggulan pesaing. Untuk variabel segmentasinya utama geografis ya, jadi tempat wilayah, demografis, usia, penghasilan, dan juga profesi pendidikan. Nah, jadi semakin tinggi profesi kita, pendidikan kita juga semakin pengaruh dengan pengetahuan yang kita lakukan dalam penjualan dan juga bisnis. Untuk psikografis, gaya hidup, kepribadian, dan juga perilaku, status pemakaian, kesetiaan, dan juga pemakaiannya. Analisis perilaku pesaing. Nah, untuk strategi kelompok pesaingnya, pesaing yang generik ini menampilkan produk dengan cara berbeda dengan memuaskan konsumen. Jadi contohnya itu mereka itu memberikan suatu merek produksi dengan namanya yang khas, dengan yang unik, dengan tujuannya apa, banyak sekali manfaatnya, itu menimbulkan daya tarik sendiri ya. Untuk pesaing bentuk produk, penampilan produk, dan juga tipe berbeda. Untuk pesaing merek, menampilkan produk dan merek yang berbeda dalam rangka mempertahankan pasar. Untuk keunggulannya, bersaing dengan memberikan nilai lebih. Nah, jadi kalau kita ada pesaing itu biasa ya, jadi sama dengan hasil dengan produk kita itu biasa, tapi yang membedakan itu keunikan ya, itu yang bagaimana cara kita melawan persaingan itu menjadi baik. Pastinya persaingan harus sehat ya. Kemudian keunikan dan manfaatnya, semakin banyak manfaat semakin tertarik masyarakat membeli barang produk kita. Untuk strategi perkembangan dan posisi persaingan ini, untuk dominan mempertahankan posisi, kuat, sedang, bertahan, dan juga lemah. Nah, untuk pemimpin pasar, pusat orientasi pasar pesaing, strateginya ini mengembalikan pasar keseluruhan, melindungi pasar, dan juga memperluas pasar. Nah, untuk penantang pasar ini ada pemimpin pasar, pesaing sebaya, perusahaan kecil, dan juga dalam industri. Untuk strategi penyerangan khusus ini strategi diskon harga murah, barang lebih murah, prestis, produk, perluasan produk, inovasi produk, pelayanan yang ditingkatkan, inovasi distribusi, pengurangan biaya, dan juga perikanan intensif. Untuk mengikut pasar menjadi nomor 2, tidak menyerangkan. Nah, jadi memanfaatkan itu pertumbuhan pasar ini adalah hati-hati dengan adanya orang pemalsu ya, biasanya KW-KW-an sama dengan produk aslinya, ini bahaya sekali ini. Harganya lebih terjangkau, makanya kita sebagai pembeli harus jeli benar ya, karena pengklon, peniru, penyamai, dan juga adapter, peniru dengan beberapa informasi. Penggarap celah pasar, konsumen khusus, wilayah geografis tertentu, jasa pelayanan dan penampilan produk. Spesialisasi pelangganan tertentu, geografis produk, ciri produk, pesanan mutu, dan juga pelayanan sayuran. Untuk kompetitor orientednya ini, jika semua sudah berorientasi pada pelanggan maka memuaskan pelanggan saja. Sebenarnya untuk pelanggan puas itu bukan hanya itu aja ya, tapi bagaimana kita mempertahankan hasil produk kita itu kedepannya lebih baik lagi. Strategi pemasarannya, konsumen jasa lebih tergantung dari promosi, dari mulut ke mulut. Jadi kalau kita ada mengadakan promo itu orang ini dengar, otomatis kita menyebarkan ke B, ke C, D, D, dan menyebar. Nah, itu seperti itu pemasarannya, strateginya. Jika puas, biasanya mereka itu bakal langganan dengan hasil produk kita. Untuk tugas penyediaannya, pengolahan berbeda, dan juga penawaran penyampaian dan juga kesan yang berbeda dengan produk lain. Untuk mengolah kualitasnya ini penilaiannya jasa yang diterima sebelumnya, pembicaraan dari mulut ke mulut, iklan dari perusahaan. Untuk 5 kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan menyampaikan jasa, kesenjangan antara harapan konsumen, antara persepsi dan juga penyampaian jasa, dan juga yang jasa yang dialami yang diharapkan. Nah, ini bisa kamu baca sendiri ya. Tidak hanya sekedar pengetahuan saja buat kamu ini. Nah, sekian dulu materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.